Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Halo guys, nah jadi aku ini mau review buku yang telah aku baca ini yang berjudul The Untold History of Ottoman atau menelusuri daurah Islamnya terbesar di dunia dan pemerintahannya. Jadi kayak buku ini tuh menceritakan awal mula berdirinya Kekaisaran Utsmaniyah hingga runtuhnya. Nah, ini bukunya sangat-sangat tebal ya. Oh my god! Wow! Ini ada 470 halaman. Nah, dan ini tuh penulisnya tuh Profesor Dr. Mehmet Maksudoglu. Nah, jadi buku ini tuh bisa dibaca untuk kayak pelajar-pelajar mahasiswa sejarah atau yang suka dunia kesejarahan. Nah, buku ini tuh boleh banget dibaca. Tapi buku ini sangat-sangat tebal ya. Karena di sini juga kayak menceritakan banyak tokoh-tokoh yang ada dalam buku ini. Jadi kayak bagi pemula tuh buku ini tuh agak kayak keberatan, gimana ya, soalnya tuh di sini tuh kayak banyak tokoh-tokoh gitu loh. Jadi tuh kayak sulit untuk menghafal. Soalnya ini tuh di sini tuh dijelaskan sangat kritis secara keseluruhan dari kayak awal mula berdirinya hingga runtuhnya begitu. Jadi aku kasih rating buku ini 8,3/10. Kenapa? Karena buku ini tuh yang pertama kan berat juga, kalau dibawa kemana-mana tuh kayak ya berat, soalnya 470 halaman kan. Nah, terus yang lainnya juga, buku ini tuh sisi gelap Ottoman itu kayak tidak terlalu dikritisi di dalam buku ini. Jadi kayak gak diceritakan secara detail keseluruhannya gitu. Di sini aku mau menceritakan isi dari buku ini ya. Nah, isinya tuh kan sejarah Kekaisaran Ottoman itu bermula dari sebuah suku kecil Turki Oghuz yang berada di wilayah Anatolia. Nah, suku ini tuh dipimpin oleh Ertuğrul Ghazi. Dia hidup di perbatasan antara dunia Islam dan Bizantium. Nah, dia tuh kayak cuma rakyat biasa tuh. Nah, setelah pemimpin selanjutnya itu, setelah Ertuğrul wafat, kemudian kepemimpinannya itu dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Osmanah. Ya kelak, Osman inilah yang menjadi pendiri dinasti Utsmaniyah. Osman inilah lahirlah nama Ottoman. Setelah Osman wafat, kemudian itu kepemimpinannya dilanjutkan oleh anaknya yang bernama Orhan. Nah, dia mulai membangun kepemimpinannya, membentuk struktur kepemimpinannya. Di era Orhan ini juga terlahir pasukan yang sangat terkenal, yaitu yang bernama pasukan Janissary, pasukan elit dan terlatih. Jadi beberapa sultan setelah Muhammad I itu terus memperkuat fondasi negara hingga jalan menuju kekuatan besar itu mulai terbuka, hingga pada akhirnya lahir seorang pemimpin besar yang akan mengubah arah sejarah dunia, yaitu yang bernama Mehmet II atau bisa disebut Al-Fatih. Sebagai seorang sultan muda, nah Mehmet Al-Fatih ini mempunyai misi besar, yaitu ia ingin menaklukkan Konstantinopel, ibu kota Bizantium yang ratusan tahun tidak bisa ditembus oleh kekuatan manapun. Nah, ia itu berhasil menaklukkan Konstantinopel pada tahun 1453. Nah, sejak saat itu ia dijuluki sebagai Mehmet Al-Fatih atau sang penakluk. Nah, guys, jadi ketika Utsman itu terlibat dalam perang dunia I, nah keadaan negara itu sudah sangat terpecah-pecah. Nah, jadi pada akhirnya pada tahun 1922 institusi kekhalifahan itu resmi dihapus dan berdirilah Turki modern sebagai negara baru. Terakhir pula kekhalifahan Utsmaniyah yang telah berdiri lebih dari 600 tahun. Thank you, sekian, terima kasih. Bye bye. I just
had to let you know you're